ikhrajan wa mudakhrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun ta'ta yuta'ti'u ta'atan wa tiqa'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'un ta'ti' la tuta'ti' muta'un muta'un tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa dzaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa dzaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wa dzaka muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylalun muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa dzaka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Kafrawi sekarang halaman yang ke-12. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, baik yang kitabnya kita kaji ataupun tidak kita kaji. Mudah-mudahan semua ilmunya para musannif, para muallif barokah buat kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirraul aziz, khususan Jami' Awali Songo Husun Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaruh Mbah Hasyim Asari Jombang, Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo, Ki Mbah Hamid Pasuruan. Ya sebenarnya banyak sekali ya pendiri-pendiri NU itu ya, termasuk Syekh Nawawi, Kiai Nawawi Kudus ya, termasuk Kiai Bisri Sansuri ya, pokoknya Kiai Wahab Hasbullah, semua pendiri-pendiri NU awal juga kita doakan semuanya. Khususan Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah siapa lagi Pasuruan, Mbah Khotam Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, wana khususan ila roh Ki Ahmad Siddiq Jember, khususan ila roh Ki Maksum Lasem Rembang, Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang,
wa ilaro Ki Bisri Mustafa Rembang, Ki Haji Abdullah Salam Kajen, Ki Sal Mahfud Kajen, Ki Abdullah Rifai Cebulek Kajen, Ki Muhammadun Pondoan Pati, khususan ilaro Mbak Arwani Kudus, Mbak Turaihan Kudus, Mbak Mamun Kudus, Ki Sa'roni Ahmadi Kudus, Mbak Soleh Darat Semarang, khususan ilaro Abu Yadim Yati Banten, dan semua juga Paku Bumi yang ada di Banten, para ulama-ulama Banten, kiai sepuh yang ada di Banten, khususan ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Haji Ilyas Ruqiyat, Ajengan Khair Afandi, Abah Anom Tasikmalaya, khususan ilaro Kang Aib Cirebon, dan semua ulama-ulama Nusantara, baik itu ada yang di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, dari wilayah Sumatera juga banyak, dari wilayah Kalimantan juga banyak sekali. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini Al sama maju sini yo, yang ini masih ada beberapa anak yang belum duduk yang rapi, majuan sini, majuan dikit. Ya enggak? Tadi udah coba sini majuan. Rambutnya udah udah culun. Lah iya. Kamu namanya siapa? Al-Mairi Muhammad Ihsan. Tadi katanya Al-Kadut. Nggak jadi. Nih berapa Kang? 100? 300 sama 100. Nih SPP-nya 1 tahun dilunasi. Makanya sekolahnya kudu rajin. Ya Kak, semangat. 300 sama 120. Nanti diserahin ke Pak Ustadz Fahmi. Ya. Biar dibayarin 100 berapa? 120, berarti semuanya nih 420.000. Didengerin. Ini buat jajan. Goceng aja nih, goceng dulu diterima, kantongin. Nah, ini 420 ya. 420.000 nanti diserahin ke Pak Ustadz Fahmi biar besok dibayar ke sekolahan. Oke? Nih masukin ke dalam. Kalau masuk kan ke dalam. Kalau keluar kemana? Bingung saya juga. Oke. Ayo sekolah ya. Terus sekarang ini siapa? Lu bayaran apa Panjolono sekalian? LKS. Penilaian setengah semester 80 juta. Buset malamat. 80 sama 180 berarti berapa? 260. Lu bayaran mulu kalau pada males. Ya Pak. 200. Untung duitnya saya banyak. Dari Alo. 200. Besok minta kwitansinya. Jangan. Nih 260. Lu namanya siapa? Apriyadi. Udah sono Ramli, udah gitu aja. Apriyadi ribet amat. Lu ngapa Ger? Udah sini maju. Lu berapa? Mana tadi kartunya? Udah bayaran 2 bulan lagi. Ini kan udah 2 bulan. Nyampe September, Oktober. Ya ini apa nih? Udah bodo amat apa kek? 300. 1, 2, 3. Oh 300. Bayarin ya. Jangan buat jajan. Ini satu lagi nih si Mama Maimunah. Sama lu 260.000. Buset deh, gak habis duit gua. Tuh 2. Habis biarin duit sayur masih nggak? Maju sekalian duit sayur. Nih 260. Nih ambil semuanya. Habis ini duit sayur 200.
Duit 200. Nah, yang perempuan mana cepetan? Nih nggak ada duit jajan habis. Lah 400 lalu 3 dapur. Nih ya, ini gua kasih dah lu, ponakan gua. Ini gua coba lu. Oke. Ya udah ngaji. Siapa tadi yang puasa siapa? Sini maju. Lu sini yang puasa gua kasih. Apaan cuma 2 orang? Lu puasa? 10.000. Lu yang puasa ger? Lu aku tadi sekalian ger. 10.000 udah. Lah yang nggak puasa ya ngapain lu? Yang lihat aja lah. Tinggal goceng. Ya enggak? Nih buat kamu nih. Cepetan sini. Rizki ngeliatin mulu habis Ki. Ya, nih. Lah dia mah nurut. Kalau lu makan nurut-nurut ya. Apaan Aluda tadi nih? Ini gak ada yang lagi nih. Apa lagi? Siapa lagi? Alia. Kenapa Alia? Tuh 2, 3, 4, tinggal 400. Loh kalau emang ini apa namanya? Gak apa-apa. Besok lah, minggu besok saya akan nyicil lagi. Gitu ya. Kalian biar gak terlalu berat nanti. Soalnya kalau jadi yang yatim 5 anak itu nanti berat sekali. Nah, makanya harus saya cicil dari sekarang. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 12. Wat tanwini itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu wat tanwini. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif. Wat tanwini yaitu lafaz wat tanwini. Al wawu itu bermula wawunya. Al wawu itu bermula wawunya harfu atfin. Itu huruf atop. Wat tanwini wawunya wawu atof. Mana tadi? Wat tanwini dan bermula lafaz tanwin ma'tufun itu diatofkan alal khafdhi atas lafaz al khafdhi. Nah, kan kemarin wal ismu yu'rafu bil khafdhi wattan. Ini udah lu hapus ya, udah dihapus. Alal khafdhi atas lafaz al khafdhi. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri atas isim yang dibaca jer. Majrurun itu dibaca jer, gampang itu ngebut dikit. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya wat tanwini kasrotun dzahiratun itu kasroh dzahiratun yang jelas fi akhirihi di dalam akhirnya wat tanwini. Yakni udah titik. Ini secara harfiah udah dibahas, sekarang secara pengertian. Yakni menghendaki siapa musannif annal isma pada sesungguhnya isim. Annal isma pada sesungguhnya isim. Kama ya tamayyazu itu kalau kalian membacanya ya tamayyazu. Dibaca ya tamayyazu boleh, dibaca yu tamayyazu juga boleh. Cuman kalau bisa mabni maklum kenapa harus mabni majhul? Gitu loh maksud saya. Kama ya tamayyazu sebagaimana tampil beda apa isim bil khafdhi dengan dibaca khofat. Ya tamayyazu bisa tampil beda, bisa dibedakan itu juga boleh. Apa isim bit tanwini dengan tanwin. Aidon hale juga. Maksudnya kemarin kan berarti kan isim kemarin bisa dibedakan dari fi'il, bisa dibedakan dari huruf pertama dengan dibaca khofat. Yang dibaca khofat hanya isim. Jelas? Fi'il nggak ada. Huruf juga tidak ada. Itu kok dikasihin? Kasihin udah. Duitnya udah itu. Kasihin ke Ustaz Fahmi, ntar kamu pegang buat jajan lagi. Lah kacau. Jelas kan? Nah itu yang pertama. Kemudian dijawab apa itu
isim. Apa itu tanwin? Nah, wa ma'nahu lughatan at-taswitu. Wa ma'nahu dan bermula maknanya tanwin lughatan secara bahasa at-taswitu itu taswit bunyi atau bersuara dari kata-kata saut. Taswit kan dari kata-kata sawwata yusawwitu taswitan. Nah, itu maksudnya. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab nawanat ta'iru idza sawwata. Nawana kalau burung bunyi itu apa namanya? Berkicau. Jadi apa namanya? Kalau untuk burung ya berkicau. Suaranya burung kan berarti berkicau. Kalau suaranya manusia kan berarti bicara. Kan gitu kan, ngomong gitu loh maksudnya. Nawana berkicau. Apa at-ta'iru burung? Maknanya nawanat ta'iru idza sawwata. Nah, nanti kalau kalian ini sebelum saya lanjut perhatikan dulu. Ini nah kan gitu, nawana atau iru. Dan ditafsiri idza sawwata. Ini perhatikan dulu sebelum kamu ini. Kalau nanti kalian belajar kamus bahasa Arab seperti kamus Mukhtar Sikhah, Munjid, itu kan kamus-kamus bahasa Arab. Marbawi, itu kamus yang asli bahasa Arab. Kalau kalian yang punya itu kan kamus Mahmud Yunus kan. Kamus bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Kalau yang kamus asli bahasa Arab ini seperti ini. Nawana atau iru. Maknanya apa? Nawana idza sawwata. Tegasnya apabila ya ini maknanya sawwata dengan nawana itu ya itu juga gitu loh. Nanti kalau kalian belajar kamus dalam arti kamus yang asli bahasa Arab, nah itu bentuknya seperti ini. Ini kan perlu latihan, perlu berselancar. Maksudnya perlu banyak membaca. Maka belajar ilmu nahwu ya apalagi ilmu nahwu, kudu rajin membaca kitab. Begitu waktunya dimaksimalkan. Idza sawwata, apabila bersuara apa burung. Itu secara bahasa. Maknanya tanwin itu adalah suara atau kicauan kalau untuk burung. Wastilahan dan dalam istilah tanwin dalam istilah ilmu nahwu nunun sakinatun itu nun sakinatun yang mati talhaku yang menemui yang menjumpai apa nun sakinah akhirul ismi di dalam akhirnya isim lafdzon apanya apane lafate kalau bahasa Jawanya begitu watu fariku dan berbeda apa nun hu pada isim khatton apanya khotnya wawifkon dan dalam kecocokannya. Fakhoroja maka keluar bikaulihi dengan ucapannya musonib sakinat nunun sakinatun apa an-nun ya apa yang khoroja an-nunul mutaharrikatu nun yang berharokat kanuni ra'isan lil murtaisi seperti nunnya ra'isan apa maknanya itu saya lupa itu belum buka lil murtaisi bagi murtais itu kaitannya itu nanti dilihat bet wadhifan dan nunnya dhifan ya dhifanna litu apa itu litufaili bagi anak-anak kecil alladzi yaitu anak kecil yatsba'u yang mengikut siapa tufail anak kecil ad-dhaifa pada bertamu ad-dhaifa pada bertamu kan gini anak kecil Alia aja dulu waktu masih kecil ngikut aja ikut ya enggak diajak bertamu kondangan atau apa ya
Kalau anak kecil ada makanan diminta apa enggak? Minta. Mau itu. Oh, al ya begitu. Al siapa tadi namanya? Al-Mairi. Enak aja lu ya. Kalau anak kecil emang nalurinya begitulah. Difan. Ya udah ntar lah, ini didengerin aja. Definisinya tanwin adalah nunun sakinatun talhakul akhiro. Nun sukun, udah perhatiin ayo. Nun sukun, namanya sukun itu berarti mati. Yang ada pada akhir kalimat. Nih perhatikan, saya tulis. Kata-kata zaidun lah. Mau zaidun kayak. Kan tulisannya begini. Zaidun, kalau zaidan ya ada alifnya. Kalau zaidin ya ada kasrotainnya kan gitu. Ini kan seolah-olah nggak ngantuk. Siapa no? Sasa. Nih perhatikan. Ini kan seolah-olah kalau dibunyikan. Nih perhatikan. Kalau dibunyikan kan seolah-olah begini. Zaidun. Kan begitu. Ini zaidun. Kalau zaidan ya tinggal ganti fathah zaidan. Zaidin ya. Kan begitu. Jadi saya ulangi. Tanwin adalah nunun sakinatun. Nun mati. Yang ada pada akhir kalimat atau akhir isim. Tapi dalam bacaan. Jelas? Ketika diucapkan nontot tanwinnya, nun sukunnya. Tapi ketika ditulis ada enggak nun sukunnya? Nih. Ini enggak dibaca, ini coba. Dhammatain, fathatain, kasrotain. Ketika enggak diucapkan enggak ada nun sukun. Tapi begitu diucapkan zaidun ada nun sukun. Nah itulah tanwin. Paham itu? Apa tadi tanwin? Nun sukun yang ada pada akhir kalimat, adanya dalam bacaan, tidak ada dalam tulisan. Jelas kan? Kalian umpamanya madrasatun. Ya kan? Coba kalau diucapkan begitu ada nun sukunnya. Banyak sekali lah. Madrasatun, masjidun, alun-alun. Apa lagi? Lah iya kan? Nah, itu adalah menandakan bahwasanya yang demikian itu adalah namanya tanwin. Oke kan? Adapun dhammatain, fathatain, kasrotain itu adalah bentuk daripada tanwin, bukan tanwin. Kalau tanwin secara definisi adalah yaitu tadi nunun sakinatun talhakul akhiro lafdzon la khatton. Tulisannya ada tulisan tapi nggak akan wujud kalau nggak disuarakan. Oke ya, nyambung ya. Nah, itu definisi tanwin. Kudu paham. Fa kharaja bi qaulihi sakinatun annunul mutaharrikah. Ini belum. Tadi kan definisinya tanwin yang menjadi ciri isim itu kan adalah tanwin yang dibaca sukun. Kalau ada tanwin yang tidak dibaca sukun tapi tanwin yang dibaca yang diharokati, nunnya diharokati, maka tidak termasuk apa namanya nun tanwin. Ngerti? Maksudnya bukan nun sakinah begitu loh. Nun yang diharokati itu nur seperti nunnya roisanna wadhifanna. Nah, itu kan fa inna nunahuma, maka sesungguhnya nunnya roisanna dan dhifanna mutaharrikatun itu berharokat. Fa kharaja, maka keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif talhaqul akhiro
talhaku maknanya yang menjumpai apa nun al-akhirah pada akhir kalimat apa yang khoroja ma nun talhaku yang bertemu apa ma al-awwala dalam awal kalimat nahwu ingkasaro seperti lafadz ingkasaro wama dan nun talhaku yang menjumpai apa ma al-wasato pada tengah kalimat nahwu mungkasirun terserah itu kalian baca mungkasir boleh mungkasir isim fa'il kalau mungkasar berarti bisa masdar bisa juga isim maf'ul kalian tasrif aja ingkasaro yang kasiru ingkisaron wa mungkasaron kan masdar fahuwa mungkasirun wadaka mungkasarun jadi kalau dibaca mungkasir isim fa'il kalau dibaca mungkasar bisa maf'ul isim maf'ul bisa masdar mim itu jelas karena sigotnya mim masdar mim sama isim maf'ul yang di atas sulasi mujarad itu sama wa kharaja tanggung itu wa kharaja dan keluar biqaulihi lafdzon dengan ucapannya musannif lafdzon dalam lafadznya la khattan dalam tulisannya apa yang kharaja nunut taukidi nun taukid al khafifatu tuh bacanya begitu karena itu sifatnya nun nunut taukidi ngerti kan nah sifatnya taukid sifatnya nun al khafifatu itu cara bacanya karena sering salah kan karena nunut taukidi kadang-kadang al khafifati jelas gak ini saya tulis ini penting untuk saya perhatikan dan harus kalian santi ngantuk mulu lagi nunut taukidi kan gini perhatikan ini kan fa'il tadi kalau kalian bacanya keenakan kadang-kadang nunut taukidi al khafifati ini salah lah kok salah al khafifah ini sifatnya nun dibaca apa nih rofa maka nunut taukidi al khafifah tu ini benar kadang-kadang bacanya karena keenakan ngikutin instrumen sebelumnya nunut taukidi al khafifati salah gitu loh jelas wih jelas kan ini perlu dipertegas supaya baca kitabnya ya memang benar-benar dengan kaidah bukan asal bunyi gitu loh nunut taukidi apa nun taukid al khafifatu yang khafifah ringan maksudnya khafifah dibaca sukun nanti pembandingnya adalah nun taukid thaqilah yang ditasdid nahwu lanasfa'an walayakunan seperti contoh lanasfa'an dan layakunan udah titik segitu dulu perhatikan tadi dalam awal disebutkan siapa sih kresek mulu Bela ya siapa Alia ngapain itu Pak sih Pak biar kata anak saya kok kalau berisik kok carikan kok eng sih ya diem malah kresek ya kayak tikus lah iya kan tanwin tadi definisinya apa nunun sakinatun talhaku akhirul kalimat ya talhakul akhirah gitu ya talhaku akhirul ismi lafdzon wa tufarikuhu khatton nun sukun yang ada pada akhirnya isim tapi dalam lafadz itu gampangannya suara dan tidak ada dalam tulisan kan gitu nah kata-kata nunun sakinatun itu mengecualikan nun yang berharokat oke tadi udah dibahas nunnya roisanna dan nunnya di fanna oke yang kedua yang dikecualikan adalah akhirul ismi kan tadi nun yang ada pada akhirnya isim zaidun akhir apa bukan
Nah, kalau nun sukun ada pada awal atau tengah, contohnya inkasaro. Ini ambil wasol, nunnya disukun. Ini nun tidak disebut dengan bukan tanwin, jelas. Atau yang mungkin yang di tengah, contohnya mun kasirun. Ini nun sukun. Loh kan tanwin tadi definisinya kan nun sukun, nun sakinah, nun yang mati. Yang ada pada akhirnya isim. Lah ini enggak di akhir tapi di awal. Ini bukan di akhir tapi di tengah. Gitu loh. Itu tidak termasuk kategori tanwin. Oke, nyambung nih. Loh, awas hati-hati loh. Tanwin aja dalam ilmu tajwid cuman simbol. Tanwin itu apa? Domatain, patatain, kasrotain. Ntar gua patah-patahin ya enggak? Al ngantuk ya. Bangun diangkat palanya. Lah, ngantuk ngopi apa? Nah, kalau dalam ilmu nahwu apalagi dalam kitab syarah seperti ini, pembahasannya itu panjang lebar. Maka kudu benar-benar diperhatikan. Loh gitu loh. Itu tanwin. Yang kelihatannya simbol, oh tanwin, apa itu tanwin? Patatain, kasrotain, domatain, kan gitu. Lah, padahal definisi tanwin nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdzun wa tufarikuhu khotton. Jelas kan? Loh, definisinya seperti itu, enggak sesederhana tanwin dalam ilmu tajwid. Loh, makanya kudu mateng. Itu siapa namanya? Seno. Kamu emang kidal? Coba latihan pakai kanan. Dulu nih dengerin. Dulu santri di sini ada yang kidal namanya Iqbal. Orang Lampung, sekarang saya taruh di Banyuwangi. Dulu juga kidal begitu. Rasul pernah begitu katanya. Bisa asal dilatih. Makanya sekarang dibiasakan yang kanan. Gitu loh ya. Nah, tolong dibiasakan. Kalau kemarin-kemarin nggak apa-apa. Mulai sekarang dibiasakan tangan kanan. Nanti insya Allah terbiasa gitu loh. Wah tapi itu Pak Presiden Amerika pada tangan gini. Udah biarin aja. Kita gak usah ngikutin presiden sono-sono ya. Lah kita mau udah presiden taksi aja. Kan gitu. Oke. Kita lanjut. Mana tadi? Wa kharaja biqauli lafdzan la khoton nunu taukid. Nah termasuk yang dikecualikan adalah nun taukid. Kan gitu. Itu maksudnya wa kharaja biqauli lafdzan la khoton nunu taukid. Nun taukid itu ada. Lanas fa'an. Ini enggak tanwin. Lanas fa'am kan terusnya lanas fa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khoti'ah gitu kan. Ini lanas fa'an. Di sini nun sukun. Tapi nun sukunnya dia bukan dalam bacaan aja, dalam tulisan juga memang benar-benar ada. Maka ini disebut namanya nun taukid khafifah. Oke? Ngantuk. Cuci muka ayo. Suruh cuci muka. Biar melek ya gak? Orang habis dikasih duit 425 lah masih ngantuk. Ayo cuci muka. Sembarangan. Jelas ya? Termasuk selain lanas fa'an apa walayakunan. Cuman perhatikan. Nanti kalian lihat di surat Yusuf. Walayakunan. Kalau ini benar. Maksudnya tulisannya sesuai kaidah. Walayakunan. Tapi nanti perhatikan nih semuanya. Nanti kalian semuanya buka surat Yusuf. Itu nanti tulisannya begini. Walayakunam minas shogirin gitu loh. Nanti kalian lihat. Nah ini sebenarnya aslinya seperti yang di atas ini. Gitu loh. Cuman dalam penulisan kalian nanti lihat kalian buktikan sendiri. Gitu loh dalam surat Yusuf.
kaitannya Nabi Yusuf. Hatta la yusjananna wala yakunam minasoghirin. Jadi Nabi Yusuf sebagai hukumannya ini perempuan biadab Zulaikha, ya kan? Menfitnah Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diperintahkan diborgol, dipenjara supaya walayakuna minasoghirin, termasuk golongan orang-orang yang hina. Nah, padahal nanti yang berikutnya Nabi Yusuf malah diangkat sebagai perdana menteri tuh. Nah, itu kaitannya walayakunan tidak termasuk. Udah titik segitu dulu. Nah, sekarang ada lain poin. Dan ini termasuk wilayah sulit. Karena ini masuk wilayah detail supaya kalian juga paham. Watanwinu ala arba'ati aqsamin. Watanwinu ini keren sekali kalau kalian belajarnya itu semangat. Watanwinu dan bermula tanwin ala arba'ati aqsamin itu terbagi atas 4 beberapa bagian. Tanwinut tamkini atau tanwini boleh. Kalau badal tanwini, tanwinit tamkini yaitu tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Ingat-ingat. Dari tamkin itu dari kata-kata makkana yumakkinu tamkinan. Maknanya apa? Tanwin untuk menguatkan keisiman. Itu tanwin tanwin. Ingat-ingat. Ada itu wahwa dan bermula tanwinut tamkin. Allahiku itu tanwin yang bertemu, yang menjumpai lil asma'i terhadap isim-isim al-mu'rabati yang di'arabi. Ma yaitu isim atau ma bermula isim, nuwina yang ditanwini apa ma, minha dari al-asma al-mu'rabah. Karena itu ada apa ma, ada itu mutamakkinan, kuat. Oh, ini keren kaidahnya, makanya tanwin namanya tamkin. Kuat fil ismiyati, dalam keisimannya. Amkana yang lebih kuat apa ma min ghairihi dibanding lainnya ma, isim maksudnya. Nahwu Zaidin itu seperti contoh lafadz Zaid warajulin dan Zaid rajul fi jaa Zaidun warajulun. Dalam seumpama contoh jaa Zaidun warajulun. Fa Zaidun maka bermula lafadz Zaidun warajulun dan lafadz rajulun ismani itu isim keduanya. Liwujudit tanwini karena wujudnya tanwin fihima di dalam Zaid dan rajul. Wama dan bermula isim lam yunawan yang tidak ditanwini apa ma, karena itu ada apa ma isim mutamakkinan itu mutamakin kuat, tapi ada nama wali namanya Syekh Ahmad Mutamakin, itu adanya di Pati. Kajen itu yang tadi kiainya saya fatihai, Kiai Abdullah, Kiai Haji Abdullah Salam, Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, termasuk Kiai Abdullah Rifai. Nah, itu adanya di sono, termasuk salah satu wali, itu Mbah Ahmad Mutamakin. Ghairo amkana yang tidak lebih kuat, yang tidak kuat tapi enggak sekuat dengan yang pertama tadi gitu loh. Maka itu kan ada mutamakkinan amkana dan ada mutamakkin ghairu amkan. Nahu Ahmad wa Ibrahima, seperti contoh Ahmad dan Ibrahim. Ibrahim ngantuk. Lu enggak ngantuk Ibrahim? Enggak, Boko yang ngantuk. Lu ngantuk kok? Dia bobo kayak anak emak. Ya. Mana ada bobo? Apa adanya apa? Molor. Kan begitu kan. Dia perhatikan. Ini saya tulis, kalau bisa jangan dihapus. Tanwin, anwa'ut tanwin. Nah,
biar ngerti lah. Anwa'ut tanwin. Ini 4. Yang pertama tanwin tanwinut tamkin. Seperti tamkin terbagi 2. Ada yang mutamakin amkan, dan ada mutamakin ghairu amkan. Tuh, diperhatikan. Ya, tanwin terbagi 4. Ya, ini harus paham kalian. Yang pertama adalah tanwinut tamkin. Tanwin yang kuat, benar-benar kuat ketanwinannya. Dan ini pun terbagi 2. Ada mutamakin amkan, seperti contoh lafadz zaitun ini. Ngerti? Zaitun ditanwini. Ketanwinannya zaitun kuat sekali. Nah, yang kedua mutamakin, kuat dalam keisimannya, tapi dalam masih ada embel-embel ghairu amkan, tidak sekuat. Contohnya Ahmad, Ibrahim, Ismail. Ya isim-isim ghairu munsharif itu. Ahmad ini isim. Ahmadu, nggak boleh kalian baca Ahmadun. Maka dia walaupun isim, tapi ghairu amkan, tidak sekuat zaitun, tidak sekuat umpamanya rajulun. Jelas ini. Itu yang pertama, namanya tanwin tamkin. Tanwin, apa itu tanwin tamkin? Nah, itu secara definisi tanwin allahiku yang bertemu lil asma'il mu'robati, terhadap isim-isim mu'rob. Isim mu'rob itu zaitun, rajulun, isim yang bisa berubah-ubah. Pembandingnya adalah isim mabni, gitu loh. Jelas? Jadi saya ulangi, tanwin tamkin adalah tanwin allahiku lil asma' al mu'robah. Tanwin yang ada atau tanwin yang bertemu pada isim-isim mu'rob, yang ditanwini di antara itu ada namanya mutamakin amkan dan ada mutamakin ghairu amkan. Oke? Dikit lagi. Wal al-qismu tsani, bermula bagian yang kedua dari 4 macam tanwin tadi. Tanwinul muqabalati, itu tanwin muqabalah, tanwin pembanding, tanwin penyeimbang, boleh juga. Wahua, dan bermula tanwinul muqabalah al, kalau awalnya seperti itu, makanya bermula juga al, ya enggak? Al itu tanwin, selahnya allahiku. Loh, kalau pengen keren begitu, allahiku. Al itu tanwin, lahiku yang menjumpai apa al, lijam ilmu annasis salimi, terhadap jamak muannas, sifatnya jamak as-salimi yang selamat. Nahwu ja'at muslimatun, ja'at tos nepi saha muslimatun, muslim awewe, tak gitu bahasa Sunda ya nak mah. Pokoknya mah gado-gado be. Fa innahu, maka sesungguhnya contoh ja'at muslimatun fi muqabalatin nuni, eta ing dalem bandingin nun, fi jam'il mudzakkari, dina jamak mudzakkar, sifatna jamak asalimi anu selamat kene. Nahwu ja'a muslimuna, seperti contoh ja'a muslimuna. Wa i'rabuhu, ja'a atas nepi sa muslimuna, muslim lalaki, tak gitu. Masa ngomong Sunda bae itu gablok sia biasa tuh ngomong Sunda, bingung ya. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ja'at muslimatun, ja'a bermula ja'a, itu bermula ja'a fi'lun madhin, itu fi'il madhi.
Wa ta'u ja'at ada taknya. Wa ta'u dan bermula taknya alamatut ta'nisi itu alamat muannas. Wa muslimatun dan bermula lafaz muslimatun fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofa, marfu'un yang dibaca rofa, marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofaknya muslimatun dhammatun dhahiratun itu dhammah dhahirah fi akhirih di dalam akhirnya muslimatun. Wa i'rabu jaa muslimuna tanggung dan bermula i'rabnya jaa muslimuna. Jaa itu bermula jaa itu fi'lun madhin fi'il madhi. Wa muslimuna dan bermula lafaz muslimuna fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofa bil wawi dengan wawu, niabatan karena sebagai ganti ani dhammati dari dhammah. Wa nunu dan bermula nunnya lafaz muslimuna iwadun itu pengganti anit tanwini daripada tanwin fil ismil mufradi dalam isim mufrad. Titik. Perhatikan. Tanwin yang kedua ini sulit bagi kalian pemula. Kalau nggak serius nggak paham. Nanti harus diuji di gladi resik. Yang kedua jenisnya tanwin adalah tanwinul muqabalah. Tanwinul muqabalah. Apa itu tanwinul muqabalah? Tanwinul muqabalah adalah tanwin penyeimbang, tanwin pembanding. Apa maksudnya tanwin pembanding? Tanwin yang ada pada jamak muannas salim untuk mengimbangi nun. Alisima ngantuk emang. Udah tidur lah kasihan. Udah biarin di sono-sono tidurnya. Ya enggak, lihat lah. Udah tidur. Namanya bocah. Kamu mau nggak tidur Ibrahim? Nah, tidur di atas sini ya enggak? Masa udah tidur? Udah enggak apa-apa. Kasihan. Main mulu ya kalau siang. Padahal siang tadi tidur. Nih, perhatikan. Umpamanya ada contoh jaa muslimuna. Ini pembandingnya dulu saya maksud muslimuna. Muslimuna itu dari kata-kata muslimun. Kalau isim mufrad muslimun. Muslim berarti kan ini sulit supaya ngerti kronologis harus dibangunin. Lah dari tadi molor. Lah paijah. Muslimun kayak musliman kayak muslimin kak. Ini kan seolah-olah begini tulisannya. Saya hapusnya dulu dah. Udah nih padahal udah ada contoh ya udah bagian. Bikin lagi. Ini kan seolah-olah begini. Ketika isim mufrad nggak ada alnya, kan dibaca muslimun. Kan tulisannya kan seperti yang di atasnya persis nih. Ya kan? Kalau dibunyikan kan seolah-olah seperti ini. Ketika dijamak mudzakkar salim kan muslimuna. Nun yang ada pada isim mufrad. Perhatikan. Nih, nun ketika orang ngomong muslimun, musliman, muslimin, isim mufrad nih. Kan seolah-olah tulisannya begini ada nun sukun. Benar? Ketika dijamak mudzakkar salim kan ditulis muslimuna kek umpamanya rofa nasab ya roa itu atau marartu ya muslimina mudzakkar salim. Jelas? Itu namanya tanwin muqabalah. Nyambung? Woi, nyambung enggak? Lu biar tahu apa itu tanwin muqabalah. Lah coba kalau kalian enggak pernah belajar ilmu nahwu, kemudian debat sama Wahabi mamanya. Apa itu tanwin muqabalah? Mana ada tanwin muqabalah? Zaman Nabi enggak ada tanwin-tanwinan.
Zaman Nabi gak ada. Ngerti maksudnya? Wahabi mabuk namanya. Itu jelas kan? Nah ini supaya kalian kok tahu gitu loh. Itu namanya tanwin muko. Udah 2 dulu. Pertama tanwin tamkin, yang kedua tanwin muko balana. Besok tanwin iwat. Tanwin iwat ini sulit. Ada iwat an harfin, iwat an kalimatin, iwat an jumlatin mahdhufatin. Jadi kalau saya gas sekarang juga saya selesaikan, takut otaknya ya enggak, mesinnya bensin. Kalau mesin bensin semakin panas semakin lemot. Kalau beda sama mesin solar, semakin panas semakin ngebut. Jadi segitu dulu. Besok maksudnya pembahasan nahwu. Besok malam apa? Malam Rabu, berarti ngajinya habis maghrib. Nah, karena kita enggak, jangan barengi lah mengajinya Mbak Yaulil. Udah ibadah Allah dulu. Alwaton. Humul waton minal iman wa taqum minal iman in hadu alal waton ya
Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, imanku. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau menjimat martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang, berjuang di bawah kibaran bendera ego. Majulah, ayo maju, serba serbu, serbu, tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dikisah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai warisan Ansor Serbaguna, di mana kau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Lihom satu Untuk diberikan Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah, Lihom satun Qutbi biha Al-Wafa'il Fatimah, Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah, Lihom satun Qutbi biha Al-Wafa'il Fatimah, Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah, Lihom satun Qutbi biha Al-Wafa'il Fatimah, Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah, Lihom satun Qutbi biha Al-Wafa'il Fatimah, Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah, Lihom satun Qutbi biha Al-Wafa'il Fatimah, Al-Mustafa wal-Murtada, Wadnahuma wal-Fatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, kita lanjut talim sekarang dah. Talim mau dibaca-baca ya. Halaman 27 benar. Yang mana? Berapa dari atas gitu aja dah. Yang mana? Wa unsittu li ba'dihim. Al-fiqhu an fasusain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Talimul mutalim halaman 27, 2 dari atas. Wa unsittu dan dibacakan nasid siapa saya li ba'dihim. Kok halamannya beda? Lu tadi yang nunjukin halaman 33. Wah, nih li ba'dihim bagi sebagian ulama. Ini nasidnya, syairnya. Al-fiqhu anfasu syai'in, al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhil, al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu mayadrusil ilmalam tadrus mafakhirahu. Bahar Basit.
Fazhat li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Nah, itu syair namanya bahar apa tadi? Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Nah, itu bakar basit namanya. Lu kan taunya bakar sate doang. Ya, daging kagak beli lagi ya. Aduh, nyarinya romantis. Rokok makan gratis. Ya Allah, nasib. Lu ya kan? Al-fiqhu bermula fikih. Anfasu syai'in. Nah, anfas bukan ampas. Ntar lu ngantuk lagi. Itu jadi kata-kata nafisun. Loh, udah gak usah dihapus. Nih, nafis. Nafis itu maknanya indah. Karena segot mundhal jumu' ngikuti wazan af'alu. Seperti afdolu. Menjadi anfasu. Nah, berarti anfasu bukan ampas, ntar ampas lagi. Anfas itu yang paling indah. Anfasu syai'in itu paling indahnya sesuatu yang paling indah. Anta yang bermula kamu, dakhiruhu itu menyimpan syai'. Anta yang bermula ente, dakhiruhu itu menyimpan syai'. Jadi fikih itu adalah sebagus-bagus sesuatu, sebagus-bagus ilmu yang disimpan. Loh, kamu nyimpan duit, mati paling jadi warisan. Ya enggak? Tapi kalau kita nyimpan ilmu, coba itu. Ya ilmu kalau disimpan kan enggak boleh. Ilmu resikonya harus diajarkan. Kan gitu, karena menyimpan ilmu termasuk orang yang dilaknat. Man katama ilman, kata Nabi. Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan rajam ia dengan api. Ya nanti pada hari kiamat. Nah, maka ilmu mau tidak mau disebarkan. Kan gitu. Nah, orang menyimpan ilmu dalam arti dia belajar, namanya belajar kan disimpan dalam pikirannya. Setelah dia paham, diamalkan untuk diri sendiri, diajarkan untuk orang lain. Nah, berarti dia telah menyimpan sebaik-baik simpanan. Anfasu syai'in. Man barang siapa, yadrus, asalnya gitu. Kalau dibaca terus, baca nanti man yadrusil. Loh gitu loh. Man barang siapa, yadrus, yang deres siapa man. Al ilma, pada ilmu. Al ilma pada ilmu. Bentar dulu. Lam tadrus, maka tidak dalam syarahnya lam ta'fu wa lam tazal, tidak henti-hentinya siapa orang, awas. Kalau yang pertama darosa ya drusu, yang kedua darosa ya sama sih. Wa darosau min darosa durusan idza afa wa huwa minal babil awal lazim wa muta'addin. Caranya itu lihat. Maka tidak menghilangkan siapa man mafakhirahu pada indah-indahnya ilmu. Orang selagi ia masih deres ilmu, maka dia tidak menghilangkan, tidak meninggalkan keindahan-keindahan ilmu. Kita masih deres, kita masih belajar. Maka sama dengan kita itu melestarikan, menjaga keindahan tadi. Ya keindahan ilmu. Nah orang kalau udah klik, nih kan kadang-kadang kalau anak baru itu nggak betah.
Gitu apa enggak? Apa sih al? Kalau al dari awal betah. Ya, makanya saking betahnya dia bercanda mulu. Dibilanginya. Tuh ya, tuh protat. Ngapain sih itu? Didengerin, ya kan? Kalau orang udah klik belajar ilmu, ya maaf kata. Kadang-kadang pulang aja males. Karena dia udah merasa nyaman, merasa nikmat kaitannya belajar. Dan orang udah merasakan klik belajar ilmu. Walah, itu mau dinilai dengan materi beda. Begitu loh. Kopi enak nggak? Oh, gak seenak kalau lagi belajar ilmu. Nih nyontohin gua. Bismillahirrahmanirrahim. Gua usah ngeliat kong pahit. Kalau bener ini kopi Bali pahit banget. Lu kalau minum ini langsung sakit perut. Nggak apa-apa Pak, sakit perut gitu lagi lu. Ya nggak maunya. Lah iya kan? Maka coba dipaksakan, dilatih. Walaupun ngelatih ini awalnya dipaksakan. Kan gitu. Kita belajar kan males. Ya kan? Tapi coba belajar tadi mau tidak mau dipaksakan. Nanti kalau dengan dipaksa, dengan dilatih tadi udah terbiasa. Ketika kita tidak melakukan kebiasaan baik tadi, maka yang terjadi adalah penyesalan. Nah di situ berarti udah kliknya ilmu. Begitu loh. Itu awalnya nangis si Aji sama adiknya. Lu nangis gak dulu awal-awal di sini? Ya nangis sampai keluar darah. Lah iya kan? Ya. Nangis. Aska nangis apa enggak awal-awal? Boleh lo nangis sampai diblindotin sama Rahmat dulu ya. Lalu jangan belagu lu ingat lo lagi awal datang. Lu karena rekamannya masih ada kalau nggak salah saya simpen. Nangis kayak apa? Ayo, ya, boleh. So tahu. Ya sekarang ya. Ya. Wah. Jangan Aska. Ikut Pak. Al besok kalau jalan mau ikut diajak. Al. Dia ngomong sama dia mah jaga sembung bawa golok. Ya enggak, diajak ngomong bengong aja. Melotot ya tuh ngeliatin orang. Lah iya kan? Besok mau diajak jalan mau ikut enggak? Tuh, nggak lihat diajak ngomong kan. Tuh, giliran saya lihat udah kemana-mana, bodo amat lah. Ya udah apa Ska, ntar kita jalan lagi. Al nggak usah diajak, ya gak? Biarin amat, ya. Ntar kita jajan ke pasar Kecapi, ya, jajan kembang, ya, bodo amat ya. Tuh nggak mau dilihatin, tuh kan udah klik enak sebenarnya. Deres juga sama. Maka kalau malam Ahad kalian itu mudzakarah, jangan pada bercanda. Debat keluarkan kemampuan apalan kalian masing-masing. Walaupun kalian apal atau bisa segitu-gitunya. Ya umpamanya wazan kayak tadi. Umpamanya yang udah dihapus. Umpamanya wazan mungkasirun. Dari fi'il madinya ingkasaro. Kalian tasrif. Ingkasaro yang kasiru ingkisaron wa mungkasaron. Fahuwa mungkasirun wadaka mungkasarun. Ingkasir latang kasir mungkasarun umpamanya. Lah kalian bisa menuntaskan ingkasaro sampai selesai, maka nanti intolako umpamanya atau contoh yang lain inkhofado atau yang lain nanti otomatis akan mengikuti dan kalian bisa sendiri. Lah kalau udah bisa seperti itu belajarnya, maka deres baca kitab itu adalah suatu kenikmatan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang ya demen belajar. Nah kalau orang nggak demen belajar, mau dipaksa model bagaimana ya udahlah. Ada yang asik main HP, main game, ya kan? Akhirnya usia kelihatannya tua, tapi isinya tidak ada. Usianya mungkin udah 12 tahun, mungkin udah 18 tahun, kelakuannya kayak anak 5 tahun. Nah, karena waktunya habis tadi buat main game, buat main apa segala macam.
Lu mau jujur apa enggak lu pada? Tio, lu main game dulu apa enggak? Enggak Pak, sekarang iya. Lah kan begitu kan? Kalau pada mau introspeksi ke sana, sebenarnya umur kita yang kita manfaatkan betul-betul untuk belajar serius, untuk ibadah yang khusyuk itu berapa persen? Lu berapa umurnya Ibrahim? Buka coba maskernya. 11 tahun. Iya enggak? Masuk 11 tahun udah kelas 6. Badan luangku gede. Ya. 11 tahun. Lu main sepak bola kan tiap sore. Berapa jam? Lu hitung. Ya enggak? Belum lagi lu mainan kelayaban kemana-mana. Berapa jam, berapa lama. Lah dibanding belajar. Lah belajarnya masih disambi ngantuk. Masih disambi bercanda. Masih disambi ngencing. Ngencing aja 5 kali. Mundar, kemarin udah 10 menit. Loh iya apa enggak? Belum lagi kelihatannya tekun, serius. Khusyuk. Bukannya khusyuk, ngantuk. Ya enggak? Habis apa enggak waktu? Lah, yang positif kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk serius terhadap ilmu, berapa persen dari umur kita? Loh ini permasalahan sebenarnya. Nah itulah pentingnya. Maka fajhat. Syair berikutnya, fajhat li nafsika ma asbahta tajhaluhu. Fajhat, maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu. Jihad itu jihad. Li nafsika, untuk dirimu, untuk nafsumu. Ma asbahta, dalam selagi jadi siapa kamu. Tajhalu, itu bodoh siapa kamu. Hu, pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, karena kita banyak yang tidak tahu dan cenderung diri kita, nafsu kita ini cenderung mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, maka jihadlah. Udah nggak usah ribet-ribet. Diperhatikan, ikutin jihad yang macam-macam, ya nggak? Jihad di jalan Allah, ya nggak? Di jalan Allah, nggak tahu ya di jalan Tamrin. Jihadnya di jalan Menteng, umpamanya, ngerti kan? Nah, udah nggak usah ribet-ribet kayak kemarin teroris budek ya, disuruh jihad ke Suriah, malah jihad di Sarinah, ngantuk dia. Ya, jelas maksudnya kan? Jihad untuk diri sendiri. Udahlah, nggak usah ngatur orang lain dulu coba. Kalian masing-masing ini ngatur diri sendiri coba. Kalau kita udah ngatur diri sendiri bisa, menempatkan posisi diri sendiri bisa, orang lain juga otomatis akan tersinkronkan dengan kita. Kalian belajar nih, ada 3 orang, 5 orang yang belajar. Yang main nanti pasti akan tertarik untuk belajar, tapi istiqomah belajarnya. Jangan lagi belajar gini, ngelihat temennya umpamanya nyenggol sendok kelenteng, wah, ono makan nasi, ono bubar lah, itu namanya jihadnya kurang kuat. Maka kata Nabi, ketika baru pulang dari perang Uhud, Nabi bersabda, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Perang Uhud itu perang yang berat sekali, bahkan umat Islam kalah, kan gitu. Tapi kata Rasul, itu adalah jihad asghar, jihad kecil, ilal jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Sahabat nanya, wamal jihadul akbar ya Rasulullah, jihad akbar itu apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, jihadun nafsi, yaitu jihad terhadap diri sendiri. Boro-boro kita mau menundukkan orang lain, menundukkan nafsu kita aja kita nggak bisa. Ini perhatikan nih. Nih siapa? Arca ini, ya kan? Bohong mulu sekolahnya. Lah iya kan? Lu masuk sekolah nggak kemarin-kemarin? Lah iya, diawasin yang lain. Tuh. Boro-boro ibaratnya mau menundukkan orang lain, menundukkan diri sendiri aja nggak bisa. Lah kok mau menundukkan orang lain? Berat. Maka itulah
fajhat li nafsika ma asbahtatat haluhu. Loh gitu loh. Fa awalul ilmi, maka bermula awalnya ilmu. Iqbalun, itu iqbal, mananya iqbal sa'adatun, kebahagiaan. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya ilmu juga kebahagiaan. Dia titik. Udahlah. Ya cukuplah. Ya jam berapa nih? Orang udah pada tepar. Berapa yang udah pada tepar? Ya al ngantuk. Ya duit melek. Ya mau duit gak? Mau melek kalau duit mah. Haji, la ilaha illallah. Gue dapat goceng masih. Tuh dari goceng gak? Masih ngantuk aja. Lu adek lu dibagi nanti. Lu kan tadi dapat 10.000. Adi dibagi. Aska nggak usah, kan semalam udah kasih lu 20.000. Masuk ke Inayatullah. Ya sembarangan lu. Oke, kita untuk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.